Uang logam adalah salah satu alat untuk transaksi beli yang sah. Biasanya uang logam sendiri mempunyai nilai yang lebih kecil dari uang jenis lainnya, yaitu uang kertas. Di negara kita sendiri memiliki pabrik pencetak uang yang bernama Peruri atau Pencetak Uang Republik Indonesia. Kita mengenal uang kertas dan uang koin sebagai alat tukar yang sah di Indonesia. Uang koin atau uang logam dibuat dari 3 macam logam, yaitu aluminium, kuningan, dan nikel. Sampai saat ini kita di Indonesia masih menggunakan uang logam. Namun tahukah sobat bagaimana proses pembuatan logam dan uang kertas pertama kali? Pada abad ke-6 sebelum Masehi, uang logam sudah diciptakan oleh bangsa Lydia. Pada masa itu, uang logam tersebut dielektrum campuran dari 75% emas dan 25% perak. Uang koin berbahan emas dan perak ini dikenal dengan nama stater atau standar. Bentuknya tidak bulat pipih seperti yang kita gunakan sekarang, melainkan bulat pejal seperti kacang polong. Lalu bangsa Yunani setelah melihat uang logam buatan bangsa Lydia, mereka pun memutuskan untuk membuat uang logam versi mereka sendiri. Walaupun pertama kali dibuat oleh bangsa Lydia, tetapi bangsa Yunani lebih dikenal sebagai pembuat uang logam. Itu karena uang yang mereka buat memiliki gambar-gambar yang unik. Uang logam pun dipakai hingga munculnya uang kertas. Pada zaman dahulu, uang logam dihargai sesuai dengan bahan pembuatannya. Namun lama-kelamaan kebutuhan akan uang logam semakin meningkat, tetapi bahan pembuatannya semakin berkurang. Akhirnya dibuatlah uang kertas. Bangsa Tionghoa tercatat sebagai bangsa yang pertama kali membuat uang kertas, tepatnya pada masa dinasti Tang. Uniknya uang kertas ini dibuat dari pohon mulberry. Beberapa abad kemudian, tepatnya pada abad ke-17, barulah uang kertas dibuat dengan pencetakan. Hal ini pertama kali dilakukan oleh Benjamin Franklin. Ialah yang mencatat uang dolar di kertas untuk pertama kali, sehingga ia dikenal sebagai bapak uang kertas. Adapun proses pembuatannya sebagai berikut. Tahap pertama yaitu molding. Adalah bagaimana awal dari pencetakan uang logam. Molding sendiri merupakan tahap pencetakan dasar dari uang logam. Molding sendiri dikerjakan menggunakan kuas, alat cungkil, dan kaca pembesar. Gambar yang diukir sudah ditentukan terlebih dahulu oleh BI sebagai bank sentral negara kita. Pengukiran cetakan dilakukan di atas GYPS. Yang berikutnya adalah editing. Adalah proses di mana cetakan yang sudah diukir tadi ditransfer ke komputer dan dibuat pembentuk 3 dimensinya. Bagian ini dibutuhkan ketelitian, apalagi di bagian tepi luar dan titik-titik pada ukirannya. Yang berikutnya adalah master print. Adalah proses di mana desain 3 dimensi yang sudah selesai dimasukkan ke alat cetak ini untuk dijadikan pencetak logam. Uang logam yang masih polos atau blank coin ini akan dimasukkan ke dalam master cetakan ini agar diperoleh bentuk uang logamnya. Akan ada 2 kali pencetakan di atas dan di bawah koin. Setelah sobat mengetahui proses pembuatan uang koin, maka kita akan sedikit membahas tentang uang kertas. Salah satu jenis uang adalah uang kertas yang umum digunakan oleh masyarakat sekarang dengan nominal tukar yang tinggi. Untuk membuat uang kertas ternyata memiliki proses yang rumit dan panjang. Hal ini bertujuan agar uang kertas memiliki ketahanan serta tidak mudah dipalsukan. Uang kertas pertama diciptakan di Cina tahun 960 sampai 1279 sebelum Masehi pada pemerintahan Kaisar Shenzong. Uang kertas ini dapat ditukar dengan uang berbasis koin dan dapat ditukar antara individu.
Sementara itu, praktek penggunaan uang kertas baru mulai populer di Eropa pada abad ke-17 dan terus berkembang hingga sampai saat ini. Untuk di Indonesia sendiri, lembaga yang berhak mencetak uang adalah Bank Indonesia melalui Perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Meski bisa mencetak uang, negara tidak bisa sembarangan mencetak uang sebanyak-banyaknya. Hal ini dikarenakan jika suatu negara mencetak uang dalam jumlah banyak, maka akan memiliki dampak negatif bagi negara tersebut, yaitu kelonjakan harga bahan pangan dan lain sebagainya. Jika uang dicetak terlalu banyak, nilai uang akan turun serta dengan banyaknya uang yang beredar di pasar, maka akan membuat harga barang semakin naik. Selain itu, untuk mencetak uang ini membutuhkan biaya yang sangat mahal. Dalam membuat uang kertas baru memerlukan beberapa tahapan seperti mengadakan rapat untuk membahas beberapa banyak uang yang harus dicetak atau dibuat. Setelah menentukan jumlah uang kertas yang akan dibuat, kemudian proses pembuatan uang mulai dikerjakan. Sebelum mencetak uang baru, perlu dilakukan desain ruang kertas. Setelah itu, uang kertas ini selesai diproses. Selanjutnya, engraving yang nantinya digunakan untuk mesin print. Untuk saat ini, proses engraving ini dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer. Namun pada zaman dulu, proses ini dilakukan secara konvensional, yaitu plat besi diukir menggunakan alat ukir oleh seorang engraver. Hal yang paling sulit untuk engraving ini adalah saat mengukir kepala seorang yang dapat memakan waktu hingga 8 bulan lamanya. Alasan mengapa uang kertas kebanyakan ada gambar kepala seorang dikarenakan faktor keamanan. Gambar kepala pada uang kertas dibuat dengan detail-detail khusus yang sangat kecil ukurannya sehingga susah untuk ditiru, bahkan seorang meniru pun akan langsung ketahuan. Setelah engraving selesai, ukiran tersebut kemudian diberi plastik khusus, lalu plastik ini disatukan dengan plastik lain. Selanjutnya disemprot dengan lapisan perak tipis dan kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi cairan nikel. Setelah berjam-jam, nikel akan menempel pada plastik tersebut. Nikel yang menempel pada plastik ini kemudian diambil dan plastik akan dihancurkan. Lembaran inilah yang nantinya akan digunakan untuk mencetak uang kertas baru. Setelah itu, lembaran ini dilapisi dengan krom agar mengeras dan kemudian dibentuk sesuai dengan standar pada mesin printing press. Jika di Amerika, plat untuk mencetak uang kertas ini dapat mencetak sebanyak 32.000 US dollar. Sebelum plat tersebut rusak sehingga dibutuhkan banyak pencetak yang banyak dalam proses pembuatan uang kertas baru. Selanjutnya, sebelum uang kertas dicetak, maka kertas yang akan digunakan untuk mencetak dibuat terlebih dahulu. Salah satu bahan baku dalam pembuatan uang kertas adalah kapas yang berkualitas tinggi. Setelah diproses hingga menjadi bubur, nantinya akan menjadi gulungan kertas yang diberi tambahan material lagi. Sehingga lembaran-lembaran kertas ini akan berbeda dengan kertas pada umumnya dan proses tersebut dirahasiakan. Untuk di beberapa negara, uang kertas menggunakan kertas polimer yang terbuat dari film plastik transparan. Uang kertas polimer ini memiliki ketahanan yang lebih tinggi, namun tidak tahan terhadap panas. Kemudian setelah kertas jadi, maka akan diberi fitur pengaman. Salah satunya adalah security thread atau benang pengaman. Benang ini berfungsi sebagai penanda uang asli sehingga tidak akan mudah ditiru atau dipalsukan. Security thread ini terlihat seperti dianyam pada uang kertas dan memiliki posisi vertikal serta terbuat dari plastik khusus. Plastik untuk benang pengaman ini memiliki panjang yang bervariasi. Pada plastik tersebut terdapat angka dan huruf yang kemudian dimasukkan ke dalam kertas menggunakan tekanan dan juga panas.
Selain benang pengaman juga terdapat watermark, yaitu pola atau gambar yang muncul pada uang kertas dan dapat dilihat dengan pencahayaan tertentu. Dan proses memasukkan watermark ke uang kertas yang sebenarnya sangat dijaga ketat dan dirahasiakan. Sebelum siap diprinting atau dicetak, gulungan kertas akan diinspeksi terlebih dahulu. Setelah itu gulungan kertas akan dipotong menjadi lembar-lembaran. Kertas yang lolos inspeksi akan ditumpuk menjadi satu bagian, di mana tiap tumpukan lembaran kertas berisi sekitar 20.000 lembar kertas, dan kemudian tumpukan kertas itu akan dikirim ke tempat pencetakan. Lembaran kertas ini akan masuk ke dalam proses offset printing. Proses ini seperti menyablon pada kedua sisi uang kertas dengan warna dasar uang. Printing yakni proses mencetak uang kertas sehingga hasil cetakan akan menjadi sedikit timbul di atas permukaan uang kertas. Interior printing ini lebih rumit daripada cetak offset karena begitu mesin berjalan hanya bisa mencetak satu sisi uang kertas. Berbeda dengan cetakan offset yang bisa mengerjakan dua sisi sekaligus. Ketika selesai dicetak, lembaran uang kertas ini kemudian diperiksa dan lembaran uang itu akan dimasukkan ke dalam mesin scan untuk melihat standar kesesuaiannya. Tidak hanya itu saja, kepadatan tinta lembar uang kertas juga dilihat apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Selanjutnya, setiap uang kertas akan diberi nomor seri. Salah satu tujuan nomor seri uang adalah untuk mengetahui jumlah uang yang beredar dan menjadi identitas dari setiap uang yang beredar. Oleh karena itu, tidak akan pernah ada uang yang memiliki nomor seri yang sama, dan sistem pemberian nomor seri ini juga berbeda-beda untuk tiap negara. Setelah diberi nomor seri, uang kertas tersebut akan diperiksa lagi untuk mengecek kesesuaiannya. Setelah lolos dari pemeriksaan, barulah lembaran-lembaran ini akan dipotong-potong dengan mesin pemotong, dan uang kertas yang sudah dipotong ini kemudian ditumpuk menjadi satu dan dikirim ke bank sentral. Dan akhirnya sampai ke masyarakat. Nah sob, itulah sedikit ulasan tentang uang koin dan uang kertas. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan sobat. Akhir kata, Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.